Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat yang diberkahi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah dari rumah Allah guna melaksanakan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Pada Jumat kali ini kita telah masuk di awal bulan Dzulqa'dah dan dia merupakan bulan yang mulia, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kemuliaannya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya kata Allah, Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, itu merupakan ketentuan dari Allah tatkala Allah cipta langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum dzalika ad-dinul qayyim, itu merupakan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Maka ini diterangkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan-bulan haram itu, bulan-bulan yang mulia. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Al-Harits radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathun mutawalliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari tatkala Allah Subhanahu wa taala mencipta langit-langit dan bumi ini. Dalam setahun kata Nabi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, salasun mutawalliyatun, 3 bulan tersebut berturut-turut. Nabi sebut Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan bulan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab yang dimuliakan oleh suku Mudhar yang terdapat antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka ini dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan bulan haram tersebut, bulan-bulan yang mulia yang di depan kita akan lewati, dan dia merupakan bulan-bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silih bergantinya malam dan siang, kemudian bergantinya bulan, bergantinya tahun, itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam mereka dipersilih-gantikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka telah melewati bulan yang mulia, bulan Ramadan yang merupakan bulan yang paling mulia,
Allah Subhanahu wa taala gantikan mereka dengan bulan Syawal, di mana padanya juga merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Syawal, Allah datangkan bulan Dzulqa'dah, di mana dia merupakan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah bersilih gantikan dari hari-hari kehidupan yang dengannya seorang hamba hendaknya berfikir dan mengambil pelajaran dari berlalunya waktu yang Allah Subhanahu wa taala bersilih gantikan di tengah-tengah kita semuanya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dari hikmah Allah Subhanahu wa taala mempersilih gantikan malam dan siang. Diterangkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, padanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi hamba-hamba yang mempunyai hati. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama. Kemudian disifatkan mereka dari hamba-hamba tersebut, di mana mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, qiyama dalam keadaan berdiri, wa qu'uda duduk, wa ala junubihim dan berbaring. Mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan mereka, dalam perjalanannya mereka, berdirinya mereka, duduknya mereka, sampai mereka ingin tidur, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa tafakkur, memikirkan akan penciptaan langit dan bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Dan mereka mampu mengucapkan hal tersebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, Engkau tidaklah mencipta perkara ini sia-sia. Tidaklah mencipta langit dan bumi, kemudian adanya malam dan siang, itu merupakan bukan hal yang sia-sia. Pasti ada maksud padanya. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faqina adzaban nar. Maka jagalah kami dari siksaan api neraka. Yang dengannya akan lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mencermati, memikirkan dan tafakkur akan penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya di surah yang kita bacakan tadi adalah akhir dari surah Ali Imran. Kemudian diterangkan di ayat yang lain di surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikan malam dan siang, padanya ada pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya di surah Al-Furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Itu bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin di antara hikmah-hikmah dari Allah yang mempersilih gantikan malam dan siang, mempersilih gantikan bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang dengannya kita hendaknya berfikir dan kita mengambil pelajaran serta senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Maka di antara dari bulan yang kita berada padanya sekarang itu bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah dia merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara bulan-bulan haram yang sudah diterangkan tadi itu. Maka dia merupakan bulan yang mulia setelah bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merupakan awal bulan haram yang Nabi terangkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi itu. 3 bulan berturut-turut Nabi sebutkan, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Ini merupakan keutamaan yang pertama dari bulan Dzulqa'dah. Dia merupakan awal
dari awal bulan-bulan haram yang Nabi sebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian keutamaan yang kedua dari keutamaan bulan Dzulqa'dah, dia merupakan bulan-bulan haji. Satu di antara bulan-bulan haji dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Haji itu, musim haji itu dia merupakan bulan-bulan yang telah dimaklumi, di mana seorang ketika dia tiba di bulan-bulan tersebut, dia telah berniat untuk melakukan ibadah haji bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan padanya. Dari bulan Syawal dia sudah mulai mengadakan persiapan. Bulan Dzulqa'dah dia mulai berangkat, dan di bulan Dzulhijjah dia melakukan dari ibadah haji tersebut. Maka ini keutamaan yang kedua dari bulan Dzulqa'dah. Dia merupakan bulan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan-bulan haji. Kemudian yang ketiga dari keutamaan bulan Dzulqa'dah, dia merupakan bulan yang diharamkan padanya peperangan, di mana orang-orang Arab di masa dahulu kala, mereka ketika tiba bulan Dzulqa'dah, mereka duduk untuk mempersiapkan dari ibadah hajinya. Mereka tidak melakukan peperangan, dan mereka menghormati bulan tersebut sebagaimana mereka menghormati bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram yang merupakan 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dari keutamaan bulan Dzulqa'dah. Kemudian di antara lain dari keutamaan bulan Dzulqa'dah juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berumrah 4 kali umrah kecuali hanyalah di bulan Dzulqa'dah tersebut. Ya, sampai di haji yang terakhir yang beliau umrah padanya atau yang berhaji beliau di bulan Dzulhijjah di tahun ke-10 Hijriah, beliau berumrah di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. Maka ini di antara dari sebagian keutamaan dari bulan Dzulqa'dah, dan diterangkan sebagian dari hukum yang ada pada bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika dinul qayyim." Itu merupakan agama yang lurus. "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan tersebut. Kezaliman pada seluruh perkara, apakah itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bid'ah atau dosa dan maksiat, itu merupakan kezaliman yang hendaknya kita jauhi di bulan-bulan haram ini, walaupun dia merupakan dosa yang dimaklumi dari keharamannya di bulan-bulan yang lainnya. Tapi kata para ulama, di bulan Dzulqa'dah ini, bulan Muharram atau bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram serta bulan Rajab yang merupakan 4 bulan yang mulia, di sini kata para ulama, amalan soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, sebagaimana dosa dan maksiat dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya dan ganjarannya. Maka hendaknya kita muliakan bulan-bulan yang ada di depan kita. Di depan kita ada 3 bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Maka ini dari sebagian hendaknya dari pelajaran yang kita ambil dari berlalunya siang dan malam, bergantinya siang, bulan. Hendaknya kita senantiasa mengambil pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita. Dan hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan berbagai macam ketaatan dan menjauhi dosa dan maksiat, terkhusus pada bulan-bulan haram yang ada di depan kita ini. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Dia kehendaki dan memilih dari keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan di antara yang lainnya. Di antara para malaikat Allah telah utamakan mereka, dan penghulu para malaikat yaitu malaikat Jibril. Di antara dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, dan para nabi dan rasul yang paling mulia adalah nabi kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dipilih oleh Allah, ada kitab yang paling termulia, itulah Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara dari umat-umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Islam. Adalah umat Islam yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dari bulan yang disilih bergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Dan setelah itu Allah pilih bulan-bulan yang lainnya dari bulan-bulan haram yang sudah diterangkan tadi itu. Kemudian di antara dari malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah pilih malam Al-Qadar yang merupakan malam yang paling termulia dalam setahun. Maka diterangkan kepada kita di sini dari berbagai macam keutamaan-keutamaan yang Allah lebihkan ya makhluknya di antara yang lainnya, yang hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia yang besar ini. Kita simpulkan dari sebagian faedah hadis yang telah kita bacakan tadi, dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim tentang bulan-bulan haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi." Menunjukkan kepada kita bahwasanya aturan dari bulan-bulan dalam setahun itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal tatkala Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian padanya diterangkan kepada kita penetapan sifat yang Maha Mencipta untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis tadi juga diterangkan kepada kita penetapan bahwasanya langit itu bukan satu. Karena diterangkan yauma khalaqas samawati wal ard. Bahkan diterangkan di ayat yang lainnya langit ada 7 lapis. Huwallazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dan dialah Allah yang telah mencipta 7 langit yang bertingkat-tingkat. Kemudian dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita dari faedah penetapan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga diterangkan kepada kita penyebutan dari 12 bulan yang telah disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rincian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari urutan bulan-bulan yang hendaknya kita hafal, Jangan sampai kita lebih hafal dari tahun-tahun Masehi daripada bulan Islam, bulan-bulan Qamariyah yang hendaknya itu merupakan syiar dari agama kita. Dari bulan Muharram awalnya, kemudian bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ini hendaknya bulan-bulan yang kita senantiasa menghafalnya, karena di antara bulan-bulan ini terdapat perputaran dari ibadah seorang muslim. Ya, disitulah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terdapat dari hari raya mereka, dan disitulah dari terdapat kemuliaan-kemuliaan yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semuanya dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'i ar-rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.